Halo teman-teman semua, nama aku adalah Budi Santoso, seorang mahasiswa kimia Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit pengetahuan saya mengenai kesetimbangan sel elektrokimia. Jadi apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah ilmu kimia yang berkaitan dengan listrik. Dalam elektrokimia dikenal sel elektrokimia, yang mana pengertiannya adalah suatu alat yang dapat memproduksi kerja listrik ke lingkungan. Contoh sederhananya adalah batu baterai. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada beberapa hal mendasar tentang elektrokimia yang wajib kita ketahui. Salah satunya adalah potensial listrik. Sebenarnya apa sih potensial listrik itu? Sekarang coba kalian lihat ilustrasi di atas. Ada dua belah gelas berisi air, dan kedua air dihubungkan dengan sebuah pipa. Apakah kalau didiamkan dalam beberapa menit, air bisa bergerak? Tentu tidak. Sekarang saya punya pertanyaan. Bisakah kalian memindahkan air di gelas 2 ke gelas 1 tanpa merubah jumlah airnya? Tentu saja bisa. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan gelas kedua menuju posisi yang lebih atas. Kemudian airnya pasti akan berpindah dari gelas 2 menuju gelas 1. Jadi, apa yang membuat hal ini terjadi? Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah gravitasi dan perbedaan tekanan, atau juga bisa dikatakan karena adanya perbedaan ketinggian. Hal yang sama juga terjadi pada rangkaian arus listrik. Listrik dapat mengalir bila ada faktor pemicunya. Jika kita hanya mempunyai sebuah rangkaian kabel tembaga, apakah akan ada listrik yang mengalir? Tentu saja tidak, karena tidak ada pemicunya. Jadi apakah yang menyebabkan suatu listrik dapat mengalir? Hal ini disebut juga beda potensial. Baiklah, dari namanya yaitu beda potensial. Tentu kalian tidak asing dengan yang namanya potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Ketika kamu memegang sebuah bola, bola itu memiliki energi potensial. Tapi ketika kamu menjatuhkannya, energi potensial itu akan dikonversi menjadi energi kinetik sampai menyentuh dengan tanah. Konsep ini hampir sama dengan energi potensial listrik. Potensial energi dari suatu muatan menggambarkan beberapa banyak potensial energi yang dipunyai. Seperti bola yang berada di telapak tangan. Bila muatan negatif berada di muatan negatif, maka akan terjadi tolakan sehingga mempunyai energi potensial yang tinggi. Sementara muatan positif memiliki potensial yang rendah, sehingga dalam suatu keadaan muatan negatif atau elektron akan pindah ke muatan positif, seperti pada saat bola jatuh. Jadi, apa itu beda potensial? Beda potensial itu hanyalah perbedaan tekanan antara dua titik. Dan perbedaan ini dapat terjadi karena baterai terdiri dari serangkaian sel. Beda potensial biasa disebut voltase. Untuk definisi yang lebih teknis adalah kerja yang dilakukan untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik lain. Untuk beda potensial antara dua titik adalah sama dengan kerja yang dilakukan per muatan Q. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram sel. Sel elektrokimia digambarkan oleh suatu diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi dari suatu zat elektroaktif, seperti halnya spesies lain yang mungkin saja terlibat dalam suatu reaksi elektroda. Contoh dari diagram sel adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah arti dari tanda-tanda yang ada pada diagram sel.
Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari sel Danel. Perhatikan sel elektrokimia atau sel Danel di atas. Tiap setengah sel terdiri dari logam, seng, atau tembaga. Dibenamkan dalam larutan garam logam yang sangat larut seperti ZnSO4 atau CuSO4. Kedua larutan dipisahkan oleh jembatan garam yang mencegah dua larutan tersebut dari pencampuran, tetapi membiarkan arus elektron mengalir antara dua komplemen, yaitu dari logam seng menuju logam tembaga. Elektroda dihubungkan ke bagian luar oleh dua platina hitam. Karena seng adalah logam yang lebih aktif daripada Cu, maka ia cenderung teroksidasi, sehingga melepas dua elektron dan membentuk Zn2+. Ion-ion Cu2+ akan menangkap elektron tersebut dan akan tereduksi membentuk logam Cu ketika reaksi berlanjut berlebih. Ketika reaksi berlanjut lama-lama akan terjadi kelebihan ion Zn2+ dalam larutan ZnSO4. Dalam waktu yang sama, terjadi kekurangan ion Cu2+ dari larutan CuSO4 membentuk kelebihan ion SO4-2-. Ion Na+ bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 dari jembatan garam, sedangkan ion Cl bermigrasi dari jembatan garam ke larutan ZnSO4 dan menjaga netralisasi larutan. Reaksi berakhir bila logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan dapat dilihat dari reaksi berikut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.